eh, bisa cepat gitu, bisa fight seperti angkatan 3 ya. Minggu besok ini juga tanggal Jumat ya, besok itu kita juga akan ada ujian proposal. Itu diantaranya yang banyak itu yang angkatan 3, angkatan 2 cuma satu. Jadi dari antara 5 itu 4 angkatan 3. Saya berharap juga nanti angkatan 4 juga semangat ya seperti angkatan 3 gitu. Karena secara sistem pola itu sudah terbentuk ya. Sehingga nanti Bapak Ibu juga bisa mungkin bertanya gimana supaya apa triknya supaya cepat juga ke senior-senior ya, seperti itu. Sudah 31, oke sudah 31 ya. Ya, Pak benar. Ya, Pak Yayan ya gimana? Kita silakan Pak. mulai aja. Ya silakan Pak. Saya di ini. Pak Edward Pak punten. Edward, Pak Edward. Nanti di ini videonya disuruh dibuka. Oh ya Pak, siap. Siap Pak, biar ini. Ya oke, Pak Edward. Nanti saya buat Oke. mic dulu. Kita berharap gini ya, terutama ketika bertanya tolong on kamera ya. Iya, biar ini. Jadi jangan tanya masih off kamera gitu kan. Eh, yang jawabnya serius, yang tanya jangan-jangan nggak serius lagi kan gitu kan. Kayak Ya. gitu ya. Jadi nanti ketika nanti Bapak Ibu tanya, tolong on kamera, kita hargailah artinya. Eh, Baik buat gitu kan. Jangan sampai nanti Anda tanya gitu, nanya serius gitu. Kita juga nggak tahu dia lagi ngapain kan gitu kan. Kalau Bapak Ibu gitu ya kan on kamera kita tahu Bapak, oh Ibu lagi serius gitu kan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu, mahasiswa wabarakatuh. PDI Angkatan 4 ini, malam ini kita lanjut ke kuliah pakar 2. Mungkin terakhir nanti ada kuliah pakar 3 ya. Ini sengaja ini program yang diberikan oleh Pasca Sarjana untuk kami di PDIA. Intinya sebenarnya untuk membekali, menambah pemahaman pengetahuan Bapak dan Ibu terkait apa-apa yang mungkin penting untuk pendidikan di S3 ini. Ini publish Paris ini juga kita anggap penting, maka TB juga mungkin di kelas sudah pernah nge-share, termasuk ya fast viewer. Nanti bisa juga nanti ditambahkan dengan bibliometrik Pak Edward ya, artinya dikasih gambaran ya. Jadi ini penting untuk Bapak, membantu Bapak dan Ibu menulis ya, mencari topik, kemudian juga mencari beberapa jurnal gitu kan terkait biasanya kebaharuan seperti itu. Mungkin ini agak lambat ya. Kalau Bapak Ibu belajar fast viewer, bibliometrik itu sekarang itu memang kalau publish dengan bibliometrik atau fast viewer yang apa adanya itu relatif agak susah ya untuk diterima di jurnal. Tapi fast viewer atau bibliometrik ini nanti dijadikan semacam apa? Fenomena untuk mencari kebaharuan. Artinya topik-topik apa yang nanti ya belum banyak diteliti oleh orang itu bisa kelihatan dari output yang dikeluarkan oleh fast viewer atau bibliometrik. Bapak Ibu kalau lihat Google Scholar saya ya, kalau lihat Google Scholar saya itu yang termasuk yang tinggi citasinya itu dari bibliometrik. 71 ya kalau nggak salah ya. Itu lebih ya dari 400 sekian citasi itu sekitar kelas 70-an itu dari bibliometrik ya. Jadi gini, dulu ini menarik ya. Karena apa? Karena studi ini atau penelitian ini menggantikan studi literatur yang pola lama ya. Yang tebal ya. Kemudian dibantu dengan tools, akhirnya orang membahas literatur model bibliometrik ini. Bapak dan Ibu ya. Sehingga nanti kalau ada satu output itu hubungan antar variabel kalau jauh kecil gitu ya, berarti memang itu apa? Jarang orang teliti kan gitu. Kan di S3 tuh gini Bu, satu memang variabelnya logik hubungannya. Yang kedua tidak banyak orang teliti. Tidak cukup hanya logik secara hubungan, tapi banyak orang teliti atau sebaliknya ya. Jadi apa namanya tidak hanya juga orang-orang teliti tapi nggak logik gitu ya.
Kan nanti kan ada istilah nanti hubungan tuh ya di S3 ini mencari yang tidak banyak orang teliti. Tetapi hubungannya logik rasional. Umpamanya apa? Bahkan ada kecenderungan sekarang apa ada istilah didekatkan ya. Didekatkan hubungannya hubungannya tidak terlalu jauh tapi juga apa? Didekatkan. Umpamanya apa? Kita ngomongin umpamanya litigasi terhadap umpamanya nilai perusahaan. Kejauhan enggak gitu. Nanti bisa value creation didekatkan. Kalau jadi sama seperti orang olahraga gitu kan. Kemudian sehat gitu kan. Kan ada hubungan, tapi mungkin bisa didekatkan orang olahraga keringetan kan gitu. Kalau sehat juga begitu juga gitu. Kalau olahraganya salah kadang juga yang ada malah sakit gitu kan. Nah, hal-hal kayak gini nanti juga di dalam pertemuan malam ini juga harus menjadi apa namanya perhatian Bapak dan Ibu bagaimana kemudian tulisan Ibu ya. Jadi ketika Ibu di latar belakang di disertasi itu, saya kemarin juga nulis beberapa jurnal itu juga menjadikan fast viewer ya itu menjadi latar belakang. Penelitian ini belum banyak diteliti. Di gambarnya ditampilin ya. Jadi gambar output bibliometrik ditampilin gitu. Jadi berharap satu penelitian utuh bibliometrik atau fast viewer itu sekarang agak sulit diterima ya. Beberapa jurnal sudah nggak mau terima ya. Tetapi menjadikan ini sebagai referensi awal ya, mencari topik untuk kebaharuan itu penting gitu. Dibandingkan Bapak dan Ibu ngumpulin beberapa jurnal banyak sampai berpuluh-puluh untuk mencari kebaharuan, lebih baik Bapak dan Ibu cari sekarang jurnal bibliometrik. Ya. Yang mungkin di sana juga yang terbaru belum ada apa namanya topik ada topik yang mungkin belum banyak orang teliti. Saya sudah buat beberapa bibliometrik audit quality, syariah accounting ya, kemudian juga akuntansi lingkungan ya. Jadi hal-hal yang agak-agak umum yang orang sering banyak teliti kita buat bibliometriknya ya, sehingga nanti audit quality kemana itu bisa kelihatan di jurnal itu. Penelitian Watskin ya, kemudian franchise apalagi. Kemudian Wooten itu ya itu penelitian studi literatur murni ya, memang dia beberapa jurnal dibuat ringkasan seperti itu. Tapi fast viewer ini sebenarnya nanti membantu Bapak dan Ibu mencari referensi-referensi terkait penelitian terdahulu dari satu jurnal. Ibu bisa tahu topik mana yang belum banyak orang teliti. Ya, jadi itu sebenarnya. Jadi kenapa kita juga memutuskan mengulang topik ini dari tahun lalu supaya Bapak Ibu juga di dalam mencari topik juga artinya bisa pas. Oh ini belum banyak orang teliti. Jadi ketika Bapak Ibu ditanya kata siapa belum banyak orang teliti, Ibu tunjukin bibliometriknya ke promotornya. Pak nih Pak gambarnya Pak. Hasil fast viewer atau bibliometriknya ini menunjukkan bahwa hubungan ini ke sini kecil sekali. Kecil itu bisa menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Tidak banyak orang teliti, kecil jauh gitu kan, seperti itu. Sehingga nanti usulan Bapak dan Ibu mungkin relatif bisa diterima bahwa ini ada kebaharuannya kan gitu. Minimal tidak banyak orang teliti ya. Oke, Bapak Ibu mungkin itu juga beberapa hal untuk pembuka di acara malam ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga bisa maksimal minimal gini Bapak dan Ibu paham bagaimana menggunakan public empiris fast forward ini di dalam membantu Bapak dan Ibu menulis, baik menulis artikel, jurnal atau proceeding, utamanya nanti menulis disertasi. Oke, demikian yang bisa disampaikan. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya buka kegiatan kuliah pakar 2 ini. Saya serahkan Pak Edward, saya persilahkan
waktu dan tempat saya persilakan. Cukup dari sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. silakan Bapak Edward untuk pemateri, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Taki. Pak Edward, ya, ya, Apa lanjut, kabar, lanjut Pak? ya, lanjut. Oke, terkait dengan ini hari ini kita akan berbicara tentang mencari novelty menggunakan Publish or Perish dan Force Viewer. Kedua software ini merupakan software open source di mana Bapak Ibu bisa mendapatkannya secara gratis dan memiliki fungsi yang berbeda. Publish or Perish merupakan inputnya, jadi bagaimana kita menggather data, bagaimana cara kita untuk mendapatkan informasi, bagaimana cara kita untuk mendapatkan sumber-sumber yang nanti akan kita gunakan digunakan untuk mencari keterbaruan dari sebuah penelitian. Nah, keterbaruan ini kalau menggunakan Force Viewer itu divisualisasikan dalam bentuk gambar sehingga memudahkan kita untuk menentukan apakah topik yang kita inginkan ini sudah banyak diteliti atau belum. Atau mungkin kita mau meneliti satu topik tapi kita bingung pasangannya apa. Karena kan kalau berbicara tentang riset terutama di kuantitatif, itu bicaranya biasanya tentang hubungan kausalitas, sebab dan akibat. Sehingga mencari topik-topik ini kan menjadi penting, karena ini adalah core dari sebuah penelitian. Nah, sebelum saya melangkah lebih lanjut, apakah sudah ada yang pernah menggunakan Post Viewer dan Publisher Perish? Sudah Pak Edward. Ya, berarti sudah banyak ya? Sudah, Sudah ya. Berarti sudah punya ya? sudah. Sudah diinstal? Ya, Diinstal sudah, nah, tapi belum gunakan. APK-nya sudah? apa? APK untuk Scopus. Berarti saya Sudah Pak. sudah ya? Hmm. Oke, yang lain? Oke. Berarti saya Masih langsung. belum paham banget Pak. Ya, oke, sebentar. Tapi sudah diinstal semua ya. Kalau memang sudah diinstal semua, saya akan melanjutkan langkah ke penggunaan atau aplikasi dari softwarenya. Tapi kalau memang belum diinstal, Bapak Ibu bisa melakukan proses instalasi dari halaman berikut. Atau bisa di link yang saya berikan, yang di pertemuan pertama. Nah, itu ada. Softwarenya sudah saya sediakan, tinggal di-download. Kebetulan untuk Publish and Perish, dia tinggal next-next saja ya Bapak Ibu. Tapi kalau Force Viewer itu menggunakan Java. Iya, saat Java-nya nggak ada, minta diinstal. Harus Memang, install dulu ya? iya diinstal dulu Bu. Kalau untuk Force Viewer, justru Force Viewer-nya tidak diinstal, tapi Java-nya yang diinstal. Karena dia berbasis Java untuk membuat gambar, membuat hubungan antar variabel itu atau dengan topik itu bisa menjadi sebuah gambar. Sama Iya. seperti kalau nggak salah WAP-PLS itu kan dia basicnya itu, aduh saya lupa itu software matematik, MATLAB ya kalau nggak salah. Jadi install MATLAB-nya dulu, MATLAB maaf, install MATLAB-nya dulu baru install WAP. Nggak tahu kalau sekarang karena kan WAP itu berkembangnya cepat banget ya. Udah versi sekian, saya tidak mengikuti lagi. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki software Publisher Perish bisa dicoba di halaman ini atau download dari link yang disediakan. Tinggal dicari di bagian software reference management, di situ ada POP. Tapi untuk Java memang saya tidak menyediakan karena Java ini memang harus di-download. Khawatir kalau saya sediakan versinya sudah update terlebih dahulu nanti malah jadi problematika tersendiri karena ini kembali kasualistik ya terkait dengan Java. Oke Bapak Ibu sekalian, apakah Pak sudah Edward, ya kalau sudah download Java-nya langsung diinstal? diinstal Bu? Java diinstal dulu. Ya. Diinstal dulu Java-nya baru bisa buka FOSS. Oke. Berarti saya bisa mengambil asumsi bahwa Bapak Ibu sekalian sudah menginstal Publish or Perish ya? Ya, sudah. Sudah. Bagi yang belum, Pak Edward, ya, halo. halo ya, silakan. Pak, itu kalau yang apa namanya yang POP, nah itu kan dia ada minta tuh kalau yang Scopusnya itu apa namanya key-nya ya, Oke, key. iya. Belum ada ya Pak? Ya, itu dapat dari mana Pak? Jadi gini,
ada namanya Scopus Development. Nanti saya kasih deh langkahnya. Karena sekarang agak sedikit tidak mudah, punya saya yang dulu juga mati. Nanti saya Oke, kasih Pak. langkahnya, Pak. Kalau Oke. kalau untuk sekarang saya pinjamkan punya saya. Jadi dia harus Bapak harus memasukkan, Oke, Pak. Kasih, Bapak Pak. harus punya akun Elfisire dulu, yang sama akun yang digunakan untuk Mendeley. Kemudian Bapak harus punya website. Nah, nanti websitenya dimasukkan ke situ kayak semacam form gitu. Kemudian baru keluar APK-nya. Dulu langsung, sekarang butuh konfirmasi beberapa hari, Pak. Ya, Oke, thank you, Pak. Oke, oke. Pak. Oke. Oke. Kalau begitu saya sebentar saya coba. Saya masih belum memiliki pengetahuan yang cukup batas penggunaan APK ini berapa user ya. Cuman saya share saja ya. Bisa dimasukkan nanti APK-nya sudah saya kirim di chat ya. Mudah-mudahan tidak bentrok. Cara masukinnya gimana, Mas? Nanti sebentar Bu, kita buka dulu. Oke, ini software Publish and Paris ya. Sudah tampil? Oh, kalau untuk APK Publish or Perish dengan POS Viewer sama nggak? Force Viewer tidak menggunakan APK. Oh, Beda. berarti sudah. Beda, Iya. beda. APK yang digunakan Force Viewer itu biasanya untuk yang berlangganan Scopus. Berlangganan Scopus, Bu. Berlangganan Elfisire. Beda, Tapi sama APK-nya. beda. Nggak bisa pakai yang itu. Oh, nggak bisa. Nggak mau dia. Itu untuk ini ya, untuk Publish or Perish itu. Ya, yang ini untuk Publisher Paris. Silakan Bapak Ibu, jika sudah menginstal, silakan buka Publisher Paris-nya. Akan tampil seperti ini. Yang ini kalau baru dibuka belum ada ya. Ini recent search saya. Apakah tampil seperti ini? Iya, Pak, sudah. Dah. Ya. Nah, ini yang di depan, di awal ini merupakan database tempat kita mencari topik yang kita inginkan. Jadi, topik apa yang Bapak Ibu inginkan, nah bisa dicari di berbagai database. Karena seperti yang kita ketahui, database indeksisasi atau database jurnal atau apa penelitian itu banyak. Tidak cuma Scopus. Ya, makanya dia menyediakan banyak. Ya kan? Yang paling pertama ada Crossref. Ya. Crossref ini Doai. Ada yang asing dengan Doai? Digital Object Identifier yang kalau Ibu download jurnal suka ada http://doi.org 10 titik sekian 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 sekian. Ada yang pernah? Iya. Ya. Ya. Iya. Ya. Nah, ini lembaga yang mengeluarkannya namanya Crossref. Kemudian Google Scholar itu ini umum sekali ya, pasti saya yakin kalau Bapak Ibu berprofesi sebagai dosen ini pasti punya. Mutlak ya Bu tuntutan. Google Scholar, kemudian Google Scholar Profile. Nah, ini PubMed. PubMed ini untuk medis, Bu. Biasanya riset-riset di bidang medical, kesehatan, kedokteran, apapun yang berhubungan dengan kesehatan, gizi dan segala macam itu di PubMed. Kemudian ada Open Alert sama, ini masih baru. Kemudian ada Scopus. Ya, ini sudah biasa ya kalau Scopus. Kemudian Semantic Scholar sama. Ini sama seperti Crossref. Kemudian ada Web of Science atau Ibu lebih kenal dengan WOS. Ya. Nah, di sini di depan ini seperti yang bisa Bapak Ibu lihat bersama-sama ada tanda bintang di depannya. Iya. Ya, jika bintangnya 1, maka ini tidak membutuhkan apapun. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih database-nya, kemudian masukkan keyword, title, author, atau apapun ke dalam tanpa meminta permisi atau harus berlangganan. Jika bintangnya 2, ini adalah daftarnya gratis, tapi
Maaf, ini hanya membutuhkan APK saja. Biasanya mintanya APK atau berlangganan. Bukan, terdaftar. Kita punya akun di sana. Itu saja. Nah, kalau bintangnya 3, nah ini membutuhkan biaya tambahan atau langganan. Nah, ini Web of Science ini kan bintang 3 nih. Jadi, kalau Ibu tidak memiliki akun Web of Science, bukan yang author ya. Bukan yang author ya. Mungkin Bapak Ibu sebagian pernah ada yang nulis di WOS, itu kan kalau kita nulis, kalau di Scopus, itu kan dapat tuh Scopus ID sekian, sekian. Nah, itu untuk penulis, bukan akun untuk mengakses database-nya. Biasanya kalau akun database-nya itu ada namanya menunya kalau di Scopus Cifal. Cifal namanya. Nah, itu bisa menarik data yang terindeks di Scopus. Ya. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Silakan Bapak Ibu sekalian arahkan pointernya ke Google Scholar. Ada Google Scholar paling sederhana ya. Silakan diklik di sini. Nah, ini nggak minta apa-apa kan? Nah, ini adalah kolom search yang kita inginkan. Kita menginginkan mencari di bagian apa? Ada di bagian author. Jadi risetnya dikelompokkan berdasarkan penulisnya. Misalnya saya mau mencari berbagai penelitian yang ditulis oleh Pak Taki. Nah, tinggal masukkan namanya di sini. Kemudian ini ada namanya publication name. Biasanya publication name ini dipakai untuk jurnal. Misalnya saya mau mencari jurnal apa, misalnya jurnal riset akuntansi terpadu punya Untirta. Nanti akan keluar semua jurnal yang diterbitkan oleh jurnal riset akuntansi terpadu. Kemudian ada yang berdasar keyword. Kalau keyword udah saya yakin Bapak Ibu sudah paham kalau keyword. Kata kunci. Kemudian maaf, title word, sorry. Title word ini judul artikelnya biasanya. Kemudian ada keyword, kata kunci. Kemudian di sini ada sebelah kanan ada years, ada ISBN atau ISSN. Jadi gini, kita mencari ini bisa kombinasi. Misalnya saya mau mencari tentang manajemen accounting yang dipublikasikan dari tahun 2000 sampai 2023. Nah, ini di years-nya diisi. Years-nya start-nya ke berapa, kemudian berakhirnya berapa. Tetapi, kalau jaraknya terlalu jauh, maka yang diambil oleh publish or perish ialah data dengan citasi terbanyak. Data dengan citasi terbanyak selama jarak rentang waktu tersebut. Contoh, saya ingin mencari tahu tentang diagnostic control system. Oke, bisa di title, bisa di keyword, bisa kombinasi keduanya, tapi pengen 3 tahun terakhir, berarti 2020, 21, 22. Nah, nanti kalau tidak dibatasi, kalau tahunnya terlalu jauh, maka dalam 3 tahun itu mana yang paling banyak disitasi, 500 awal atau 200 pertama, sitasi paling besar di ranking gitu, 1 sampai 200. Nah, itu yang akan tampil. Makanya triknya, kalau bisa setahun-setahun, supaya dapatnya lebih banyak. Sampai di sini, ada yang ingin disampaikan dulu Bapak Ibu? Saya terlalu cepat tidak? Paham, Pak. Ya, sekarang kita coba ya. Silakan keywordnya di sini ditulis, misalnya. Saya menggunakan keyword aja ya, karena yang lebih umum. Manajemen MCS deh. Disingkat saja MCS ya, Manajemen Control System. Nah, ini di bawah sini, ini kan ada 200 ya. Nah, maksudnya apa? Nah, 200 ini adalah hasil maksimalnya. Ibu mau berapa? Mau mencari dapatnya kira-kira berapa banyak? Nah, ini kalau 200 berarti saya nanti hanya akan mendapatkan 200 artikel. Nah, kalau tahunnya tidak saya isi, maka semua artikel dengan citasi tertinggi, nah ini akan masuk ke dalam list yang di bawah. Ini saya coba ya, saya tekan tombol search. Ini tergantung juga dengan kecepatan internet ya Bapak Ibu. Sebaiknya kalau menggunakan publish or perish, kecepatan internetnya stabil dan tidak menggunakan program lain. Nah, ini.
tentang MCS. Saya sudah dapat 200 data. OH indeksnya sekian. Silakan Bapak Ibu, sudah dicoba? Sudah, Pak. Sudah. Dapat, Pak? Nah, di sini, di data ini kita bisa lihat. Ya, kita bisa lihat site-nya berapa, citasinya berapa, kemudian per tahunnya disitasi berapa, peringkatnya berapa, penulisnya siapa, judulnya apa, dipublikasikan di mana. Ini publication ini biasanya jurnal ataupun buku ya. Kemudian publishernya siapa. Nah, di sini biasanya ada type-nya, Bu. Apakah buku, apakah jurnal, apakah book chapter, apakah paten, ini bisa ada di sini. Ya, tergantung kecelengkapan data yang diambil. Ya, cuman kan kalau pakai Google Scholar terlalu banyak ya, bahkan kita bisa bisa nyangkut kemana-mana. Maka sebaiknya bagi peneliti tingkat lanjut, terutama di program doktoral, itu sebaiknya berbasis Scopus. Ya. Maka database yang kita pakai adalah kita menggunakan Scopus. Nah, karena kan tadi saya sudah pakai Google Scholar ya. Sekarang silakan tekan search, kemudian masuk ke klik New Scopus Search. Nah, oke, ketemu. Nah, silakan Bapak Ibu cari. Nah, kalau di Scopus, dia lebih seru lagi. Dia ada penambahan affiliation. Maksudnya apa? Affiliation ini kan afiliasi Bapak Ibu. Misalnya, saya pengen yang affiliation sumbernya dari misalnya Harvard University, itu bisa. Atau dari kampus Bapak Ibu juga bisa. Pengen tahu nih, ada berapa sih jurnal kampus saya yang terindeks Scopus? Nah, ini bisa. Sisanya sama ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan coba. Misalnya, saya mau menulis tentang keyword. Mencarinya accounting. Nah, accounting information system. Cuman, saya ingin tahunnya itu singkat. Misalnya hanya dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Nah, saya coba ya. Nah, kalau Scopus ini maksimal 200, Bu. Nggak bisa lebih. Karena kita gratis dapetnya dari dia aja. Nah, ini sedang mencari ini. Nah, saya cuma dapat segini. Bapak Ibu gimana? Yearsnya 2020, 2021. APK-nya yang ada di Kenapa, Pak? meminta APK. APK ada di chat, Pak. Oh, APK ada di chat. Iya, APK minta di chat. Ada di chat. baik. Sudah saya kopikan tadi. Pak Edward mau tanya, Ya, itu kalau misalnya kita tuh ingin mengcover semuanya gitu ya, jadi maksudnya dari satu keyword itu gitu ya, itu pokoknya dari awal sampai akhir aja gitu. Misalnya di Scopus, itu memungkinkan atau tidak? maksudnya gimana, Bu? Jadi kan tadi kan ada batasan kan, ada batasan tahun misalnya tuh nanti tercovernya sekian. Tapi kalau saya tuh ingin tidak terhingga gitu. Jadi pokoknya semua tentang hal itu, keyword yang saya pilih gitu kan, itu muncul semua gitu. Sayangnya itu masih dibatasi oleh pihak publish or perish-nya, Bu. Oh, jadi Karena maksimal? maksimal tuh 200. Kalau nggak salah di Scopusnya sendiri yang pakai Saiffle itu cuma bisa 50 deh. Malah. Oh, Cuman kalau dia kan lengkap datanya sama jurnalnya juga bisa di-download kecuali yang dikunci ya. Karena kan tidak semua jurnal Scopus itu close access.
Ya. Ya, tidak semua jurnal Scopus itu close access, hanya Science Direct itu biasanya yang close access kan. Kemudian yang terbit di Science Direct, kemudian di Emerald, Willy, Sage, nah itu biasanya di close access. Nah, kalau dia open access dia bisa download. Itu memang mungkin Bu, ini dibatasi karena memang khawatir ketika data itu terlalu banyak terjadi error. Oh, Iya, kan nanti di komputer ibunya juga berat. iya. Katakan kalau seandainya kita punya 10.000 database Bu dalam sekali tarik. Berapa spesifikasi komputer seperti apa dan jaringan seperti apa yang harus kita sediakan. Nah, dia membatasi itu. Karena kan software ini diciptakan universal. Semua orang dengan semua spesifikasi minimal paling ringan bahkan bisa menggunakan ini gitu. Ya dia paham dia ke sana. Gitu, Bu. Terus tadi kan ada bisa per tahun. Ya udah gitu kan kalau misalnya ini per tahun aja. Nah, per kalau tahun. misalnya per tahun gitu kan nanti digabungkan atau gimana ya pas ketarik datanya itu? Digabungkan, Bu. Nanti datanya masukin aja ke Mendeley. Oh. Tarik lagi. Oke. Tarik lagi. Tinggal ya. Iya, tarik lagi. Jadi narik lagi gitu kan, tarik lagi pokoknya Ya, setahun tarik aja. lagi, taruh di Setiap tahun Mendeley, aja kan Ibu gitu ya. kumpulin aja, nanti tarik simpen di Mendeley. Kemarin kan kita Mendeley udah belajar membuat satu folder khusus itu. Nah, taruh situ, Bu. Sekaligus ibunya tracing, Bu. Karena terkadang begini, tidak semua data yang diambil itu lengkap. Iya, tidak semua data yang diambil itu lengkap karena tergantung si penyedia data, si Scopusnya ini. Karena kan Scopus ini indexing, Bu. Jadi indexing ini kan terdaftar. Nah, yang mendaftarkan diri itu kan belum tentu datanya lengkap, Bu. Iya. Iya, ada saja mungkin miss atau itu. Makanya kita harus tracing sendiri. Makanya public RPRS itu hadir mempermudahnya di sini, tapi dia tidak menjamin kelengkapan data. Oke. Pak Edward, Tanya, izin. Pak. Ya. Tanya, Pak. Ya. Pak Edward, Pak Oh, Bu Budi. Dani. Ya. Silakan Bu Dani dulu, Bang Abu Dani, Bang. Oke, terima kasih Pak Budi. Pak Edward, saya udah coba buka Publish Operis untuk yang Scopus, tapi untuk menampilkan artikelnya nggak keluar-keluar. Gimana ya? Kenapa ya? Boleh nggak saya share screen? Boleh, Bu. Karena kalau menampilkan artikel, kadang-kadang kalau yang tidak diberikan izin atau close access tadi, tidak akan pernah keluar. Maaf, seperti ini. Iya, seperti ini. Nah, ketika ini kan udah masuk Scopus ya, misalnya saya accounting management gitu ya. Iya, accounting management ya, Bu. Enter. Search. Oh, seperti saya ngetik ya. Salah ngetik. Misalnya 2010 sampai 2022. Ya. Kemudian search. Bu, bukan accounting management setahu saya, manajemen accounting. Oh ya, kebalik ya. Iya, kebalik. Oh ya, Kebalik. tapi mau juga tuh. Ya mau juga sih, Bu. Cuman saya yang ngomong aja nggak apa-apa. Kayaknya salah. Nah, berarti ini kita pilih artikelnya kalau ada yang sesuai baru dimasukin ke Mendeley gitu. Boleh pilih di sini, boleh pilih di Mendeley. Oh. Untuk narik ke Mendeley-nya ada satu klik satu. Ada, tapi belum saya ajarkan, Bu, satu-satu dulu. Oh iya ya. Ya, nanti saya berikan caranya. Oh ya, karena kalau persatu kan lumayan repot juga nih kalau sebanyak ini misalnya gitu. Nah, memang perjuangannya di sini, Bu. Ya, tapi kalau nggak difilter kebanyakan juga gitu. Ya, gini Bu, sebenarnya begini, kenapa menggunakan POP? Karena memang ketika nanti di FOS, Ibu akan melihat data ini akan tersortir oleh FOS. Oh. Semakin besar datanya, semakin besar datanya, maka semakin besar juga informasi yang bisa kita dapatkan dan bias informasinya akan semakin kecil. Jadi sebaiknya memang tarik semua gitu. Betul. Gitu ya. Berarti Mendeley bisa penuh banget gitu, Pak. Iya, memang kadang-kadang begitu, Bu. Emang sabarnya di situ. Kalau Ibu bisa mau melihat di fitur chat itu ada dibagikan oleh Pak Yayan, ada Scopus yang CSV dan RIS. Nah, itu bisa Ibu buka yang CSV-nya itu ukurannya berapa ya? Kalau nggak salah datanya di atas udah ribuan deh itu.
Seingat saya. Oh, apa Scopus yang CSV dan Scopus yang RIS ya? Ya, yang ada di chat, Bu. Di fitur Oh chat. iya, Silakan ada. di-download dulu, silakan di-download dan simpan. Itu kenapa Udah saya udah berikan? di-download. Karena itu database yang sudah terpilih, kemudian khawatir nanti terjadi kesalahan atau terjadi gangguan ketika import dari POP ke FastViewer. Makanya saya sediakan. Nah, itu banyak datanya. Kalau nggak salah itu ribuan, saya lupa itu 1000 apa koreksi. Kalau nggak salah banyak itu. Karena ukurannya gede banget. Itu berimbas pada, misalnya kan komputernya juga mungkin punya Nah, kalau itu. komputernya itu, Bu, maka ketika narik jangan banyak-banyak dulu, Bu. Kalau Nah, standarnya 200, KWP-nya Bu ngehem turunin gitu. 100. Ah, iya. 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 Oke. Oke. Makasih ini Pak Budi kayaknya lagi menunggu antrian. Silakan Pak Silakan Budi. Pak Budi. Sebetulnya Pak Edward, pertanyaan saya sudah terwakili oleh Bu Nani tadi, bagaimana cara menariknya kan gitu ya. Ya, Tapi ada timbul lagi pertanyaan baru, Pak. Ini memang menarik ya, bila mana kita menggunakan Paris and Paris ini, jadi kita tidak usah masuk ke akun Scopus kita kan gitu ya. Langsung ya, di sini bisa tertarik. Cuman masalahnya tadi kendalanya kan Bu Nani bilang tidak semua yang saya butuhkan tapi di sini, ada yang tidak dibutuhkan tapi di sini kan gitu ya. Tapi bila mana kita akun Scopus kan gitu ya, Pak ya, bisa dipilih langsung ke apa judul-judulnya kan gitu. putus Pak. Kalau boleh gitu kan ada waktu, mungkin di Scopusnya kita diajarin menggunakan yang string itu loh Pak, string ya di advance searching-nya gitu kan, kadang-kadang itu yang di sana kita menentukan query-nya kan Pak ya, Ya, keywordnya, query. kesusahan itu supaya ya betul Pak gitu. Gini Pak, sebenarnya bermainnya Makasih Pak. betul, sebenarnya bermainnya di keywordnya itulah Pak. Jadi itu mah kembali kepada kejelian Bapak dan Ibu. Kadang-kadang kan begini, kita kadang-kadang sudah memiliki, misalnya begini, saya itu akan fokus pada audit quality. Contoh ya. Nah, itu kan di keywordnya audit quality. Tapi kadang-kadang kita sudah punya, karena kita memang selama ini berkecimpung di bidang riset audit quality, tentu kita sudah tahu ya, teman-temannya si audit quality itu apa barengannya. Nah, itu bisa dimainkan di keyword, Pak. Biasanya ditambahkan, sehabis audit quality bisa ditambahkan dengan tanda koma ataupun titik koma, misalnya dengan performance atau audit lag. Nah, itu bisa memperkecil, Pak. Ya, kan misalnya kan kita misalnya kayak gini, misalnya eh, bicara tentang kinerja keuangan gitu. Itu kan pasti kalau udah ngomongin kinerja keuangan pasti ngomongnya profitability, itu kan udah umum banget, Pak. Sementara di program doktoral untuk disertasi kan yang dicari yang beda. Nah, berarti kita nanti akan buang yang berhubungan dengan kinerja keuangan atau yang diproksikan dengan profitabilitas gitu. Tapi memang pada dasarnya, Pak, fokus utama dari POP itu adalah jaring ikan, Pak. Bagaimana mendapatkan ikan sebanyak mungkin, kemudian akan kita sortir dengan FOSViewer. Makanya di awal saya menyampaikan dan mengutarakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa POP itu adalah input, sementara FOS itu adalah outputnya. Gitu, Pak. Yang penting ditekankan pada POP itu adalah apakah data ini lengkap atau tidak. Makanya salah satu cara untuk bisa melihat kelengkapan data itu ya di Mendeley itu, Pak. Memang capek sih, harus turun satu-satu gitu. Kan kalau Mendeley kita klik di samping kanannya keluar kan artikel siapa, abstraknya apa. Nah, kadang-kadang ada yang nggak ada kan, Pak. Nah, itu yang PR. Kayaknya di situ, Pak. Pak Edward, Ya, mau dicintanya lagi. Itu monggo. berarti nanti pada saat kita keyword gitu ya, keyword kan boleh misalnya tadi yang audit quality, terus nanti dikasih lagi sama kita and misalnya rotation gitu Nah, atau gitu ya. or gitu ya. Ya, ya. Gitu ya. Itu kalau Ibu ingin benar-benar spesifik, kan semakin banyak keyword, maka secara otomatis itu kan memfilter hasil yang diinginkan. Ya. Cuman Ibu harus diingatkan kembali,
kalau datanya terlalu sedikit, nanti yang Nah ditampil itu, harusnya apa nah itu makanya gitu. saya dibiarkan aja gitu Ya, kalau mengambil kalau itu, karena menurut kalau saya pakai itu jadi dilepas. sedikit. Betul. Menurut saya nanti Ya, dilepas aja. Kan tujuan kita mencari sesuatu yang beda atau ya, sesuatu yang jarang oke, diteliti. ya, ya. Ya, asalnya saya akhirnya jadi nggak jadi gitu pakai N atau pakai OR gitu. Jadi, Iya, kok jadi sedikit. Ya, ya jadinya sedikit Bu. Karena itu ya. ya kalau kecuali misalnya Ibu sudah mencari penelitian terdahulu untuk hipotesis Mm-mm, development. mm-mm. Jelas Bu, pasti pakai itu Bu. Karena kan sudah Ya, fokusnya sudah jelas, tujuannya sudah ya. tahu mau kemana. Kalau Mm-mm. ini kan kita mencari novelty-nya dulu, topik Ya, dulu kan. iya, iya. Gitu. Nah, itu yang saya tanyakan itu. Jadi kan semakin banyak data yang bisa ditarik, itu kan berarti nanti kita dapat Ya, kemungkinan gitu ya, kita dapat yang areanya itu kecil gitu kan. Jadi bisa diteliti nah, kan gitu ya. iya, jadi kan Ibu jadi modeling tuh jadi mudah gitu loh, Bu. Oh, ini ke Hmm, sini, ini ya, ke sini, ini ke sini. Jadi kan tinggal gambar doang, Bu. ya, Paling garisnya doang kusut. ya, ya, Ya kan paling garisnya ya, doang kan yang kusut. betul. Ya itu, makanya Ya, di bagian pop ini kita sama-sama carilah sebanyak mungkin. Nah, silakan dicari dulu Bapak Ibu sesuai dengan topik yang Bapak Ibu inginkan. Eh, Sembari saya memperkenalkan beberapa fiturnya. Jadi sebenarnya ini juga bisa ya. Jadi ini cuman bukan hanya untuk mendapatkan database-nya aja, data jurnalnya juga bisa dapat. Ini kalau diklik kanan, nah ini bisa open citing di Word. Nah, ini bisa ngebuka open article in browser. Nah, ini tinggal diklik aja, kebuka artikelnya sebenarnya. ya, Oh, basisnya doi. Nah, kebuka. Cuman kan kalau sudah logo yang ini, cerita kita menjadi panjang ya, Bu. ya. Ini kan Pak Edward, kalau yang saya malah keluar abstrak. tergantung dia dapat datanya dari mana. Oh, Tergantung dia dapat datanya dari mana. Ya, jadi sebenarnya kita juga bisa ngecek misalnya ada yang menarik gitu sebelum kita filter, kayaknya ini seru nih topik, bisa dibuka gitu. Jadi dia juga tidak menutup kemungkinan. Terus kemudian ada juga misalnya kita mau lihat citasinya juga bisa, bisa juga ada fitur kan, maksudnya find artikel. Nah ini unpy wall. Nah ini kadang-kadang kalau ada kembarannya bisa diambil Bu. ya. Kembarannya ya. Ini Sci-Hub versi 2. Tapi tidak setajam Sci-Hub ya. Sci-Hub kan sekarang susah ya. Saya aman ya ngomong itu di sini. Ya. Soalnya kan Pirate sih ya. Ya ini versi lebih ramah lah daripada Sci-Hub. Ya. Ya, nah itu bisa. Cuman tidak ada jaminan untuk mendapatkan itu. Memang sekarang saya nggak tahu ya. Ada berapa bulan terakhir ini saya tidak mengerti dengan pola dari teman baik kita yang satu itu agak lebih sulit untuk mendapatkan jurnal terbaru. Saya belum ketemu solusinya dulu. Cepet banget biasanya dalam waktu 2 bulan itu sudah keluar ini, hampir kadang-kadang 4 bulan setengah tahun belum bisa. Nggak tahu kenapa, apakah karena pengaruh peperangan di sana atau bagaimana saya tidak tahu. Saya belum memiliki jawabannya. Tapi kalau ada cara yang lebih soft ya pakai anti-wall ini. Kemudian bagaimana Bu kalau seandainya kita mau nih, misalnya artikelnya udah dapat. Nah ini kan dicentang semua. Nah ketika ini tinggal di select all aja. Ya. Ya, kemudian di save. Save results-nya mau apa? Klik kanan, select all, kemudian klik kanan lagi save result. Nah ini tergantung kita pakainya apa. CSV. Kalau CSV bisa, BibTeX bisa, RIS. RIS, Atau RIS. RIS. RIS, ya, biasanya sih RIS. RIS. Ya, biasanya sih RIS. Nah, nanti tinggal disimpan aja. Nah, mau disimpan di mana? Sederhana. Gitu. Nah, sekarang yang Bapak Ibu bisa ini silahkan cari dulu karena kita kan butuh untuk disimpan ya Hmm. di dalam
Post viewernya silakan cari dulu datanya sebanyak mungkin, Bu. Baru nanti saya akan coba mengajarkan ke penggunaan dari post viewer gimana. Karena kan pop memang sesederhana ini gitu loh. Ya. Ya, silakan. Sekarang jam berapa ya? Nah, sekarang jam 8.34, 10 menit cukup kira-kira, Bu. Bapak Ibu sekalian? Cukup lah ya? Ya. Ya, silakan monggo. Kita untuk belajar cukup sekali aja ya. Maksud saya cukup 200 aja cukup. Nanti sisanya mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan atau Bapak Ibu bisa mencari sendiri nanti di website di Mendeley ya. Silakan dicari dulu sesuai dengan topik yang Bapak Ibu inginkan. Saya tunggu 10 menit ya. Oke, silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan sembari berjalan nggak apa-apa. Pak Edward, Ya. untuk maaf sebentar. Untuk hasil pencarian kan di sampingnya tuh ada tulisan H gitu ya. Kemudian kemudian ada juga yang nggak ada, terus ada penomoran juga. Ini maksudnya apa ya? Penomorannya gini, itu biasanya berdasarkan rankingnya dia. Rankingnya. Sitasi. Oh, sitasi. Jadi kalau Nah, misalnya H60 berarti sitasinya 60. oh bukan, itu indeksnya, H indeks beda. Oh, high indexnya. H indeks. Itu H indeks biasanya. H itu Hmm. H indeks. Kalau rank itu biasanya ranking dia dari 200 itu dia mana yang paling tinggi. Terus kalau nggak ada tulisan H-nya, berarti dia nggak masuk ke high index gitu. Ada Bu, mungkin karena terlalu kecil dia tidak muncul. Oh, tidak muncul. Ya, karena kan penghitungan indeks itu ada H indeks, ada impact factor, ada GIF, ya impact factor GIF, sorry, ada GIF, ada SJR, itu kan beda-beda cara ngitungnya Bu. Hmm. Belum begitu paham sih. Jangan kan Ibu, Bu, saya juga kadang-kadang ngitungnya masih ini. Nggak Cuma ngerti. Banyakkan istilah. ya memang banyak istilah Bu, karena kan memang kalau kita ngeliat jurnal itu kan berdasarkan pertama lihat citasi, ketika citasinya tinggi kan dianggap memiliki dampak. Sederhananya gitu. Karena kan logikanya ketika banyak citasi, banyak orang butuh berarti bermanfaat, berarti dampaknya luas. Tapi jangan tanya formulanya ya Bu, saya juga nggak hafal. Ya, Saya nggak hafal itu. nggak bisa juga nebak. Iya, Bu, saya nggak hafal kalau Apakah itu. kita bisa disitasi orang sebanyak apa, kita nggak tahu juga kan ya Pak ya. Bisa Bu. Kalau udah muncul angkanya. Kalau pasti muncul, kalau udah disitasi pasti muncul di Scholar. Ya, Paling ya, gampang muncul. ya Scholar. Kalau Scopus ada. H indeksnya sekian, itu ada. Ketika dicari di search-nya itu kan dicari namanya itu ketemu H indeksnya sekian. Yeah. Ketemu. Oke, terima kasih Pak Edward. Ya, yang lain mangga. Pak Edward, selamat Ya. malam. Malam. Pak Edward, tadi kan saya nyoba yang Gunani, Iya. tapi saya hasilnya cuma 1 pakai yang Scopus. Kenapa ya Pak ya? Ibu keywordnya apa? Keywordnya sama, manajemen accounting. Coba diulang lagi Bu. Mungkin ketika ditarik tercancel. Oh. Atau jaringan. Ya kayak jaringan sih. Saya tadi keluar masuk. Iya Bu, bisa jadi jaringan. Pengaruh ya Pak ya, berarti ya. Sangat Bu, sangat. Karena kan kita narik data dari database Scopusnya. Oh ya, baik Pak. Saya coba lagi deh. Ya. Izin Pak Edward mau Ya. tanya. Iya. Ini di sini di publishernya ya, ini nggak muncul di tempat saya. Terus tipenya ini kan ada campur nih, ada artikel, ada book chapter, ada proceeding itu conference gitu. Itu bisa nggak kalau misalnya dipilih yang artikel aja gitu? Bisa. Ibu yang type-nya diklik dulu artikel, itu kan ada type. Sebentar. Kan tadinya awalnya random kan? Iya, awalnya kan random. Iya, random itu Berarti dia diurutkan berdasarkan ini kan? alphabetical ya, jadi artikel dulu gitu ya, baru book chapter Ya, gitu. gini kan? Gini kan? Iya gitu. Nah, ini bisa. Nanti ketika di-select, jangan select al, select manual. Oh, select manual, kita klik-klik yang Ya, ini ya. kalau nggak pakai shift biasa buat ngeblok ke bawah.
Oh gitu. Khusus Ya, yang untuk artikel aja gitu ya. tergantung Bu. Ibu mau Heeh. masukinnya sebanyak apa? Kalau memang seandainya conference kira-kira relate, ya masukin aja nggak apa-apa. Kan yang kita cari keterbaruan, bukan jenisnya. Tapi kalau review sebaiknya Iya. jangan. Editorial, apa sih namanya? Ada tuh yang saya lupa. Ada dia bukan jurnal, jadi semacam artikel dari editor gitu. Nah, itu sebaiknya juga jangan. Kan ada artikel tuh kan macam-macam, Bu. Ada artikel, ada conference, Iya. ada book chapter, ada hasil review, Ada note ada review, note. iya. Ya, nah itu sebaiknya tidak dibawa. Hmm. Ya ya. Ya Mm-mm. Pak. Ya, Jadi ininya nggak select all ya, nggak cuman select all, di blog biasa ya. di blog biasa aja. Ya, baik Pak. Tapi pas Terima kasih. pencariannya pasti ke bawah semua ya? Pasti, Bu. Oh, Ya kan Ya. dia juga, ya sama seperti Google, Bu. Dia kan mesin pencari. Ibu menginginkan apa itu yang dia cari. Kadang-kadang paten malah ke bawah. Kalau yang, karena kan dia sifatnya umum ya. Bisa saja ini diambil untuk teknik gitu. Kalau aku ting jarang sih punya paten. Ini bisa ke bawah. Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum memiliki apa? Yang belum memiliki Java-nya, silahkan diupdate dulu, diinstal dulu ya. Nanti force viewer-nya tidak bisa berjalan. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Yang sudah punya force viewer, silakan dicoba-coba force viewer-nya. Saya bisa nampilin layar nggak ya? Ini bisa coba. Ini nanti kalau seandainya datanya gagal, ada masalah, bisa menggunakan scopus.ris ini dan scopus.csv. Jadi tetap bisa praktek ya. Atau mungkin di awal saya pakai scopus yang dulu, pakai scopus.ris dan csv dulu ya. Nah, nanti baru terakhir kita coba data Bapak dan Ibu sekalian tampilnya seperti apa. Oke? Membuka di sini. Oh, iya, nah, Bapak Ibu, ini adalah logo dari Force Viewer ya. Jadi nanti yang diklik yang ini. Force Viewer-nya dalam bentuk RAR ya. Apakah sudah punya semua? Sudah. Sudah, ya silakan. Dicoba dulu Pak, kadang-kadang update itu Force Viewer-nya ataupun Java-nya. Yang installnya sudah lama, Java-nya suka nggak update kadang-kadang. Diupdate dulu. Nanti nggak mau running. Kalau saya terlalu cepat, mohon diingatkan ya Bapak Ibu, namanya juga saya sama-sama masih belajar.
Bapak Ibu sekalian, apakah bisa dilanjut? Sudah bisa dilanjut? Bisa, Pak. Ya, silakan dibuka Bapak Ibu fast viewer-nya. Silakan dibuka fast viewer-nya. Ada yang bermasalah? Ada yang tidak bisa terbuka? Saya belum terbuka, Pak. Saya tunggu. Minta update nggak Pak Javanya? Pak Edward, Ya, publish or perish-nya di close jangan. di close juga nggak apa-apa Bu. Close. Oh. Tapi tadi udah di save kan Bu ya? Belum. Oh, aduh, Ibu. Wah, itu bingung nih. Oke. Ya, tapi biasanya sih tinggal di running lagi sih. Tinggal di running lagi. Biasanya kalau tidak dihapus, resend-nya masih ada Bu. Nanti disimpannya di tadi. Iya, di rest tadi Bu. Oh ya, oke. Ya. Ya, ini tampilan publish or perish. Nah, ini. Jadi, kenapa tadi butuh Java? Ya, untuk menampilkan data-data yang Bapak Ibu download tadi itu dalam bentuk gambar. Dalam bentuk gambar. Nah, ini tampilan file perish. Mainannya menu-menu utamanya ada di file, kemudian ada di item, ada di analyze. Nah, ini biasanya saya jarang otak-atik sih kalau analyze. Saya biasakan default. Kalau yang file ini ada submenu, ada create. Jadi kalau kita mau menggambarnya, menentukan novelty-nya di sini. Kemudian ada open. Open ini kalau datanya udah pernah kita buka. Kita punya datanya, mapnya, dan database-nya kita bisa dari open. Kemudian ada save untuk menyimpan data, ada share kalau ingin dibagikan, ada screenshot. Jadi nanti Ibu nggak perlu screenshot sendiri. Ya. Di layarnya sudah ada menu screenshot, nanti gambarnya langsung jadi. Ya, tidak perlu screenshot sendiri. Kemudian manual ini untuk database yang manualnya atau dokumentasinya, dan ada about fast viewer ini tentang versinya. Oke. Kemudian di menu sebelah kanan ini ada untuk labelsnya, untuk mengatur skalanya, ukurannya. Nah, ini tampilnya bulat-bulat nanti Bu. Nah, tapi kalau Ibu nggak suka bulat-bulat, itu bisa menggunakan bentuk yang kotak-kotak. Nah, supaya tidak bingung, kita coba aja lah dulu ya. Silakan tekan create. Yang RIS tadi sudah di-download belum? Yang Scopus.RIS dan Scopus.cs. Sudah, Pak. Nah, sekarang kita coba ya. Kita klik create. Ketika kita tekan create, maka ada 3 pilihan utama yang akan tampil. Ya. 1, itu adalah create map based on network data. Nah, ini mapnya harus ada, jaringannya sudah harus ada dulu, sudah tersimpan biasanya. Yang kedua ada create map based on bibliographic data. Nah, yang Ibu buat tadi ya, itu sebenarnya berbasis bibliographic data. Yang terakhir ada create map based on text data. Ini biasanya kalau datanya dalam bentuk teks, .txt biasanya. Nah, kita coba pakai yang biasa dipakai adalah yang ini atau yang ini. Ini tergantung datanya kita dapat dari mana. Silakan klik yang ini, create map based on bibliographic data. Sudah? Nah, kemudian tekan next. Di next itu terdapat 3 pilihan. Read data from bibliographic database file. Nah, sebenarnya data yang CSV itu saya dapatkan langsung dari Scopusnya. Yang ini. Mau dicoba? Yang kedua, ketika datanya dapat dari publish or perish. Nah, itu bisa pakai ini. Read data from reference manager file. Makanya dia minta tipenya RIS, EndNote, ataupun RefWalk. Bisa Ibu, Bapak Ibu, bisa dipahami sampai sejauh ini?
Jadi kalau ini sumbernya langsung dari Scopusnya, ya, baik dari Scopus, kemudian Web of Science ataupun Dimension atau PubMed. Nah, kalau ini kita dapat dari Publish or Perish, Mendeley dan lain-lain. Bisa, Bu? Bisa dipahami, Bapak Ibu sekalian? Apakah ada yang ingin ditanyakan Sudah. dulu? Saya lanjutkan. Nah, ini kalau yang ini menggunakan APK. Nah, APK ini agak sedikit nyeting. Ya, ini agak sedikit nyeting. Dan setiap ini beda-beda cara mendapatkannya. Kalau Crossref begini, kalau OpenAlert begini. Nah, ini berdasarkan APK. Masukin dulu APK-nya baru bisa download datanya gitu. Dia langsung narik dari sana. Kalau yang ini bisa dari sumbernya bisa berupa Excel, bisa berupa CSV atau bentuk lain, ya. Nah, kita mau nyoba yang mana dulu? Kita coba yang ini ya. Read Ya, data RIS aja, from, Pak. ya. Oke. Next. Nah, kalau yang seperti ini udah terbiasa kan Bapak Ibu? Nah, silahkan Bapak Ibu semua dicari datanya di mana disimpannya dulu. Bentar. Oh, ada. Nah, terlalu bawah. Silahkan dicari Bapak Ibu nyimpen datanya di mana. Tadi kan sudah di-download kan? Ya, cari dulu nyimpen datanya di mana. Nah, saya punya ini ya, Scopus.ris. Sudah? Sudah? Sudah bisa? Sudah ketemu datanya Bapak Ibu sekalian? Sebentar, Pak, lagi dicari, Pak. Ya, saya tungguin. Ini Oke, tergantung ini ya. Ini kan di atas ada 3 ya. Jadi kan sebenarnya software untuk citasi itu tidak hanya Mendeley saja. Mendeley biasanya menggunakan RIS, kemudian dulu ada yang umum biasanya RIS sama Mendeley dengan EndNote. Cuman EndNote ini berbayar, Pak, karena ini punya Web of Science. Jadi kalau menggunakan EndNote berbayar, license dia, harus beli license-nya. Nah, kalau RefWork ini open source juga sih, tapi memang jarang dipakai. Satu lagi ada Zotero sih, cuman belum masuk ke sini. Bisa Bapak Ibu sekalian ketemu datanya? Temu. Oke, Sudah, Pak. saya next ya. Sudah bisa? Saya next ya. Oke, saya lanjut next. Belum ketemu, Pak. Coba Bu di-download ulang. Nggak apa-apa, download ulang Download lagi aja. ulang. Di-download ulang lagi. Kemudian baru. Disimpannya pakai RIS kan, Pak? Iya, Bu, kalau di chat, Bu, ada di chat. Ada di chat. Oh ya, chat. Ya, di chat scroll ke atas, kemudian ada Bu, Scopus.ris. Udah jadi datanya, Bu. Sudah? Apakah bertemu? Ketemu datanya? Sudah tampil seperti ini? Sudah. Nah, ini dia muncul 2. Ada co-authorship dengan co-occurrence. Co-authorship ini berhubungan dengan authorship-nya jadi terkait nanti yang muncul adalah satu penulis dengan penulis yang lain. Jadi antar penulis ini saling terhubung nggak? Nah, saya biasanya bukan pakai co-authorship tapi pakai co-occurrence. Kalau co-occurrence yang muncul adalah keyword. Di sininya keyword. Unit analisisnya berupa keyword. Jadi yang dianalisa adalah keyword-keyword yang ada di dalam abstrak. Sampai di sini paham, Pak? Paham. Nah, kemudian di bawah ini kan ada full counting, ada fractional counting. Kalau fractional counting nanti kita akan memilih mana yang dihitung, mana yang tidak. Karena kita butuh semua datanya, lengkap, maka kita pilih full counting. Yang ini yang di bawah biarkan saja, Bu. Settingan ignore segala macam itu kita tidak perlu merubah Pak settingan. Edward, Ya, mohon maaf, kalau punya saya kenapa bagian kok akuratnya nggak bisa diklik ya, Pak? kok accuracy nggak bisa diklik. Bapak datanya beda nggak? Di co ini dia si baletnya di co-authorship saja, Pak, sehingga yang muncul author. Kalau saya klik Nah, co-occurrence-nya nggak mau dia. Nggak. Bapak datanya beda nggak dengan saya?
Saya Bapak juga sama. datanya Bapak Nggak beda bisa nggak dengan yang yang saya pakai? viewernya Yang lain gimana? sama. Saya juga nggak bisa. Saya Dengan bisa, Pak bisa. Budi, Pak. Bapak Cuma pakai datanya yang nggak Scopus pakai dot data risk yang nggak? Bapak, Pak. Enggak, Bapak Kenapa ya datanya harusnya? pakai Bapak menggunakan datanya yang Scopus.risk nggak? Iya, betul. Iya, Scopus betul Pak. Betul. Coba nanti ya Pak saya cek ya. Sekarang diikutin dulu ya. Karena Ya. Ya, saya bisa, bisa. ya biasanya ini ada masalahnya kausalistik kalau seperti ini. Baik data atau ketika downloadnya bermasalah atau memang Java runtime-nya bermasalah, nggak tidak sempurna. Mungkin Bapak nginstalnya baru apa sudah lama? Oh, baru, Pak. Yang Baru. lama sudah ini, nggak tahu lah, nggak bisa dipakai lagi gitu ya. Karena ada Ya. masalah Java. Akhirnya saya Java-nya diinstal ulang. Kemudian akhirnya bisa diinstal lagi gitu yang si POP-nya ini, hostnya. Saya khawatirnya Java ini. Nanti coba deh saya cek lagi ya Pak ya. Iya. Oke. Takutnya ketika Bapak uninstall tidak bersih. Cache-nya nggak ke bawah, nggak terhapus. Oke, tapi nanti saya coba. Ya, nanti ya. Itu baru dugaan saya. Saya lanjut dulu ya Pak. Iya, siap Pak. Oke. Bapak Ibu sekalian, apakah sudah ketemu menunya? Ada? Ada? Concurrence-nya ada? Ada. Oke, saya next ya. Ya, saya next. Nah, data saya segini, Bu. Berapa? 5? 6.066. 6.060. Nah, ini datanya 6.066 yang terbaca yang cocok hanya 300. Oh iya, Banyak kan, Bu? 363. 6.666 keyword, Bu. Yang cocok hanya 300. Iya. Nggak nyampe 10%. Makanya ketika di pop, Bu, jangan dibatasi datanya, nanti jadinya seperti ini. Ini jadi 6.000. Iya ya, kalau dibatasi mah apalagi nanti Ah, iya, kan. nanti gak ada yang muncul garisnya. Ya, ya ini Ya. belum dibatasin ya. Oke. Nah, ini masih bisa diperkecil lagi, tapi saya nggak mau lah nanti gambarnya nggak ada yang muncul. Ya. Oke, kemudian kita klik next. Pak Edward, maaf, tadi maksudnya yang dari 6.000 itu 300 data yang cocok tuh cocok dengan apa ya maksudnya? Jadi yang keywordnya dari 6.000 itu, dari 6.000 keyword yang ada, yang bisa digunakan hanya 300. Iya, 300. Digunakan di post viewer-nya gitu. Betul. Dia filter secara otomatis, Bu. Ya ya. Nah, next. Nah, ini bisa dipotong lagi, Bu. Mana yang tidak relevan. Seingat saya dulu ngambilnya ini cuma mintanya manajemen accounting loh. Tuh. Ini bisa ini dari sekian banyak ini, Bu, ini masih bisa di-uncheck nih. Kalau misalnya menurut Ibu, saya nggak butuh keyword ini. Ini misalnya Itali nih. Nah, ini nggak butuh kan. Tapi saya biasanya jarang sih ngelis di sini. Menghapus di sini. Proses innovation, kemudian perception. Ini kan ada beberapa yang bisa dihapus ini kayak nama kota, nama daerah, report gitu itu kan. Tapi ya kita kan coba aja gitu. Saya biasanya sih di awal-awal saya tidak akan menghapus itu. Saya pengen lihat dulu gambarnya kayak gimana. Bisa yang lain? Sudah sampai di sini? Ya, silakan. Bisa, bisa. Finish. Bisa? Bisa, Pak. Saya klik finish ya. Ya. Jadinya begini. Itulah miripnya. Nah, inilah Bu, gambar pusingnya. Nah, topik besar manajemen akun semakin besar ya, semakin besar bola ini, maka semakin banyak ini diteliti orang. Semakin besar nih bolanya, ya, lingkaran bulat ini semakin banyak diteliti orang. Semakin jauh jarak antara yang merah ini dengan misalnya dengan apa ini? Dengan sustainability. Nah, ini kan masih dalam satu garis ya, Bu. Ini terlihat ya garisnya tampil. Nah, ini berarti
hubungan antara sustainability dan manajemen accounting itu jarang Ya. diteliti. Apalagi kalau seandainya dia dengan mana nih? Ya, agak susah juga ini. Dengan environmental management accounting gitu, dengan manajemen accounting itu sendiri. Misalnya jaraknya jauh banget nih, apalagi environmental management accountingnya sedikit sekali. Nah, berarti topik ini dari 6.000 data ini paling sedikit teliti gitu Bu, cara bacanya. Ini yang penting tuh sebenarnya di sini. Nah, ini tinggal Makin kecil buletannya berarti semakin semakin sedikit yang ya. menarik. Nah, di sini kita bermain mencari novelty-nya, Bu. Jadi kalau di awal biasanya saya lihat dulu buletannya mana yang paling kecil, terus kemudian ya saya klik-klik di sini kan ini kelihatan nih jalur-jalurnya, Bu. Nah, ini kemana? Nah, ini yang bisa menjadikan topik buat Bapak dan Ibu. Semakin kecil dan semakin jauh gitu ya, Ya, Pak ya? semakin kecil dan semakin jauh. Tapi kalau misalnya katakan manajemen accounting dengan environmental, berarti apa? Topik manajemen accounting itu masih banyak gitu loh. Tapi yang berhubungan dengan environmental management accounting itu terlalu sedikit. Dari 6.000 data yang didapat. Ya. Nah, dari 6.000 data. Nah, kita punya berapa data? Kan ke situ, Bu. Nah, ini analisa paling umum ya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu ingin membuat model, main-main di sini aja dulu. Yang penting datanya banyak. Sesuai topik tapi ya, sesuai topik. Makin jauh jalurnya Bu, makin kecil, wah makin bagus. Ini kalau nggak salah maksimal tuh cuma 18 lajur deh. Maksudnya yang bulat-bulat ini warnanya ya. Ini cuma 18. Paling banyak tuh kalau nggak salah 18. Bukan titik-titik garisnya ini, bukan ya Bu. Misalnya yang merah, yang biru gitu. Nah itu cuma berapa gitu. Nah ini dari 6.000 saja saya hanya dapat 300 sekian keyword yang bisa digunakan. Pak, jadi semakin jauh tapi harus ada apa namanya? Ada garis atau apa? Pasti ada garis. Jalur ya dari Ya, yang jalur. manajemen accounting ini ya, dari yang Ya, merah ini kan? kalau kita nyarinya, kalau Ibu pengen carinya tentang manajemen accounting. Ya. Ya, tapi kalau misalnya Ibu pengen environmental management, misalnya Oh, saya. cari aja dari situ. Nah ini kan beda lagi gitu jalurnya. Oh, ternyata environmental management ini gitu. kemana gitu kan? Itu dengan environmental economic. Ya, mohon maaf ya. Kan nggak selamanya ke manajemen accounting ya? Enggak. Cuman kan ini saya keywordnya manajemen accounting. Ya. Nah, Ibu keywordnya apa? Nah, ya. jadi menyesuaikan. Ya, betul. Jadi lebih mempermudah mencari topik. Ini sebenarnya yang paling penting itu ini, Bu. Nah, ini kan nanti ketika seandainya ditanya, mungkin ini bisa jelasin dari mana tahu novelty-nya. Saya melakukan bibliometric analysis dengan viewer. Karena kan pasti basisnya jurnal. Sebenarnya ini fiturnya banyak sih, Bu. Kalau datanya lengkap banget, bisa berdasarkan negara, bisa berdasarkan metode, kemudian keterkaitan antar penulis. Tapi ini belum selesai, ini baru satu view ya. Ya. Nah, oke. Gimana Pak? Ada yang ditanyakan tadi Pak? Ada yang ditanyakan? Oke, kemudian, nah ini kan network analisis, network visualization ya, berarti berdasarkan gambaran seperti apa. Kemudian ada yang overlay. Nah, kalau overlay ini bermainnya di waktu. Jadi ini kan di bawah ini kan ada gelap, ada terang ya. Nah, ini sebenarnya menggambarkan waktu dari tahun berapa. Nah, ketika dia gelap, sesuaikan warnanya dengan ini ya. Nah, ini menggambarkan riset ini lebih banyak dibuat di tahun berapa. Tapi biasanya kalau buat novelty jarang sih, Bu. Ini biasanya dipakai untuk bibliometric analysis kan. Kan jarang ditanya risetnya tua apa enggak kan. Ya ini tidak terlalu inilah kalau cuma buat novelty. Nah, yang terpakai adalah yang ketiga. Yang density. Nah, ini nih, Bu. Semakin gelap dia, semakin jarang topik ini. Oh, semakin terang? Semakin terang, semakin sering dipakai penelitian. Oh. Semakin gelap,
Ya, Semakin terang ya, gelap, semakin semakin gelap, sedikit. sedikit Jarang. dipakainya. Dari jumlah data yang kita ambil. Makanya dari awal tadi saya menyampaikan datanya sebanyak mungkin, Bu. Bisa 1.000, bisa 10.000 mungkin. Sehingga kekuatannya itu saya pakai dark mode itu lebih paten gitu kan, lebih kuat gitu Bapak Ibu. Oh iya nih dari sekian puluh ribu jurnal nih ini jarang nih. Ya kan jarang juga Bu yang nyari sampai 10.000, 12.000 gitu kan. Emang ini PR sih. Sehingga novelty-nya bisa terbentuk. Pak, ini tadi rubah-rubah ini dari ini yang dari kiri, yang kiri ya? Ya, yang kanan. Iya, yang kanan, Bu. Yang ini kan ngerubah background-nya jadi hitam. Background, Iya, yang kanan, Bu. Yang itu yang saya centang black background. Ya kalau ini mah untuk memudahkan penglihatan saya saja. Iya. Iya. Nah, nanti kalau memang butuh, dasarnya dari mana? Ini tinggal tekan screenshot ini aja. Ya. Ya, nanti tinggal dipilih. Oh, jadi nanti si background-nya itu kan nanti tinggal diklik aja ya di sini. Iya. Ya kalau saya kan tadi susah yang kayak Bu ya, punten ini mah. Ya. Iya, saya kan disabilitas ya. Jadi ini untuk memudahkan melihat saja gitu, biar nggak pusing. Iya. Ya ini juga bisa diperbesar gitu kalau Ibu memang butuh, bisa bisa dimainin lah. Itu sih yang bisa saya sampaikan malam ini. Pak Edward bisa simulasi lagi nggak sekali lagi? Untuk keywordnya yang berbeda gitu. Untuk keyword yang berbeda saya harus nyari, Bu. Saya harus nyari lagi. Mungkin ada temannya yang punya keyword yang Ya mungkin sudah Bapak Ibu ada yang punya datanya yang sudah banyak. Karena jujur Bu, ngumpulin ini lama. Tadi Pak Edward, step-stepnya ini Miss Emma ge, Mak. Keywordnya Emma ge. Kalau keywordnya Emma, Bu, saya harus nyari dulu di Publish on Paris dulu. Lama nih. Soalnya aku pengennya Emma. Kalau Emma saya harus nyari, Bu. Kalau enggak Green Echo. Green Echo kan tadi ada, Bu. Ada ya? Ada. Pak Edward, Ya. ini warna-warna ini maksudnya apa ya? Cuman pembeda. Pembeda. Warna-warna yang mana? Bukan menunjukkan hubungan ya berarti ya? Enggak ya? Bukan. Maksud saya ini, ya kalau menunjukkan hubungan yang garis-garisnya ini, Bu. Garis-garisnya. Kalau warna-warnanya enggak ya? Iya, maksud saya gini, Bu. Ini kan topiknya ada yang bulatnya, ada yang besar ya, Bu ya. Kalau semua warnanya merah, nanti ibunya bingung. Jadi dari sananya. Jadi ini untuk membedakan kita saja. Bahwa ini ke sini. Nah, kayak gini kan, ini kan ke Emma nih, dari Emma ke manajer sedikit, kemudian ini human berarti. Nah ini sebenarnya harusnya dikasih human. Ini mah untuk membantu memudahkan kita aja, Bu. Warna-warna ini ya. Iya, kan kalau semuanya sama, nanti ketika Ibu milih yang ini, nanti kan dia dengan dengan topik-topik lainnya itu kecampur gitu, Bu. Kayak gini nih, ini kan environmental management accounting. Ya kalau semuanya merah kan nanti Ibu nggak bisa melihat seberapa jauh keterkaitan dia dengan EMA, dengan information management gitu loh, Bu. Kan warnanya jadi sama semua, Bu. Dengan kayak gini kan memudahkan, oh dari sini ke EMA sekian, banyak risetnya, kalau ini sedikit gitu loh, Bu. Jadi untuk mempermudah saja. Gimana, Bu? Yang sedikit itu yang semakin kecil lingkarannya ya, bulatannya. Ya, yang semakin dikit. Pokoknya semakin kecil lingkaran ini, maka ini topiknya jarang diteliti. Mas, Emma ke strategi, ge. Nanti harus dilihat dulu, Bu. Ada nggak? Emma ini kebanyakan paling jauh. Aduh, ini ke Inovasi banyaknya. Ya, itu memang banyak. Tapi aku pengennya ke strategi. Ya, berarti harus dicari, Bu, di keywordnya. Ke cost accounting aja juga nggak lumayan sih. Jaraknya cukup jauh sih, cuman ya masih gede. Aku nyari tuh nggak nemu-nemu tau Mas. Ada beberapa doang tapi jelek gitu.
Ya, karena mungkin ibu nyarinya tidak menggunakan FOS, tidak menggunakan POP. Ibu nyarinya manual nggak? Ya, Ya, ibu iya nyarinya aku manual. nyarinya manual aja. Ya, kalau manual susah, Bu. Makanya lebih enak kayak gini. Nanti kan ketahuan nih. Oh, Emma dengan apa, dengan apa, dengan apa. Nanti kan tinggal di modeling, Bu. Mm-mm. Ini juga bisa difilter dari sini, Bapak Ibu sekalian. Dari sini nih. Nah, Ibu mau tentang apa? Klaster 1 dengan ini, gitu. Jadi ada Pak ini. Edward, kok sustainability dikit amat ya? Berarti nggak banyak, Bu. Iya, nyari referensi jurnalnya juga dikit, susah. Ya, berarti tentang itu masih terbatas. Ah, Nah, itu kan berarti Ibu udah ketemu tuh sustainability. Temennya siapa? berarti tinggal nyari temennya. Justru Iya, temennya itu susah. Nyari temennya susah. itu Bu. Ya, itu kan justru kan serunya S3 di situ, Bu. Iya, soalnya saya selama ini baca, Bu, sustainability itu emang biasanya di ujung sih, Bu. Karena kan sesuatu menyebabkan dia sustain. Atau sesuatu Hmm, mempengaruhi sustainability corporate. hmm. Emang endingnya ya? Ya, emangnya saya tidak bilang ending ya. Kalau saya dulu Oh, iya. pernah belajar begini, Bu. Jadi ada input, proses, output, outcome, benefit, sama apa gitu. Itu. Setelah benefit. Itu harus dikaji dulu, Bu. Saya belum berani mengatakan itu benefit. Karena kinerja aja masih dibilang input, kalau nggak salah outcome-nya apa gitu. Nah, nggak tahu kesananya itu. Saya masih harus banyak baca literatur. Saya kan masih terbatas membaca literatur nih. Tapi Pak setahu Edward, saya, mau tanya, pada ya, saat kita nulis keyword gitu kan, itu yang paling apa ya, jadi paling tepat lah gitu. Itu variabelnya dependen atau yang independen? Ibu mencari apa dulu? Maksudnya Ya, Ibu mencari apa dulu? Kan kalau menentukan independen atau independen, Ibu membutuhkannya apa? membutuhkannya Ya, apa? iya, Ibu membutuhkannya apa? Kalau topik biasanya saya tidak berpikir ke independen-dependen, saya Oh, masih umum. Karena umum aja justru, gitu iya, ya. justru dengan FOS ini Heeh. saya bisa menemukan independen dan dependennya. Oh, Kelihatan garis. pokoknya bebas-bebas aja gitu Ya, kan, kita nggak usah bebas-bebas mikirin. aja. Oke, oke. Karena ya kembali lagi, Bu, kalau terlalu spesifik ya dapatnya makin dikit. Hmm. Iya, dapatnya makin dikit. Kecuali memang Ibu sudah memfokuskan, saya hanya membutuhkan pengaruh X terhadap Y itu saja. Maka keywordnya X dan Y saja. Nah, itu bisa. Oh, Kalau FOS ini masih global, Bu. Cenderung mendorong novelty sebuah penelitian. Walaupun ini sendiri suatu metodologi ya. Ini kan bibliometric analysis. Ada jurnal yang membahas ini gitu. Ini biasanya berhubungan dengan literatur. Selain SLR ya, Systematic Literature Review. Nah, ini salah satunya menggunakan ini bibliometrik, ini salah satu tools yang bisa kita pakai gitu. ya. Oke. Terima Ada kasih. lagi Bapak Ibu? Kalau dari saya mungkin sudah semua ya, mungkin saya sampaikan, ini tinggal dicoba saja. Karena memang practice make perfect kan Bapak Ibu sekalian. Memang mencari novelty ini kan PR semua peneliti. Justru kepiawaian menemukan novelty ini yang menentukan cepat atau lambannya sebuah penelitian. Mas Edward, Ya, sorry, satu lagi pertanyaan ya. mau 2 juga nggak apa-apa, Bu. Ya, tadi kan datanya ada 6.000, tapi yang terfilter hanya 300-an. Jadi 6.000 data itu kita bolak-balik cari data yang dari 200, kita cari lagi 200, karena maksimum 200 gitu ya. Tuh. Gitu. Iya. Ya ampun. Nah, terus identifikasinya gimana tuh tadi? Dapat 6.000 tuh gimana mengidentifikasinya? Jadi mulai dari tahun lama gitu sampai cari 6.000 gitu. Betul, Bu. Oh, ya udah. Kita yang menentukan batasnya. Atau Oke. mungkin misalnya riset Ibu inginnya 5 tahun terakhir. Ya setahun 200 aja 5 tahun berarti 1.000, Bu. Kalau logikanya ke sana. Oke. Ya. Baik.
Makasih. Tapi kan untuk ya Berarti ada kemungkinan data itu nanti sama dong, bisa aja kan? Ya, iya bisa saja Bu. Bisa sama, Hmm, bisa berbeda. Tapi saya belum bisa menjelaskan algoritma dia mencari seperti apa ya Bu, karena itu kan memang bahasa program ya. Saya kan akuntansi jurusannya. iya. Iya, tapi Tapi kalau kemungkinan misalnya ada yang sama, itu nanti tersaring di post viewernya apa gimana? ya bisa tersaring, bisa tidak. Kan belum tentu Ibu dengan teman Ibu walaupun topiknya sama, bisa jadi datanya bisa sama persis, bisa beda. Ada aja kemungkinan Enggak, seperti itu. Iya, kemungkinan maksud seperti saya bukan sama dengan teman saya. Maksudnya ketika kita tadi kan maksimal 200 tuh ya kalau yang Scopus Mm, kan mm. 200, terus kemudian kita cari lagi 200 lagi gitu. Itu kan bisa saja sama datanya gitu. Ada kemungkinan tapi tidak besar. Saya pernah ngalamin soalnya. Hmm. Makanya Tapi Pak, kenapa? saya kira seperti ini. Kan kita tadi cari di publish empirisnya itu kan ada tahunnya kan. Kita cari Betul. saja itu kalau dia tahun sekian sampai tahun sekian gitu kan. Saya kira nggak akan sama gitu. Kan tahunnya aja udah beda gitu kan. Iya. Misalkan kita mau cari yang tahun 2023. Jadi years-nya itu 2023 sampai 2023 dapat 200. 2022 dapat 200. Tahunnya aja kan udah beda gitu. Saya pikir seperti itu kan. Ya, memang makanya saya tadi menyampaikan menyampaikan mengkomunikasikan ke Ibu begini. Ada kemungkinan Bu, karena ini kan mesin. Saya tidak bisa menjamin Bu, benar-benar sama atau benar-benar berbeda. Karena kalau nanti saya sampaikan secara logika, ya, tapi namanya mesin kan tetap saja Bu, ada bug di dalam. Saya kan tidak bisa menjamin itu. Makanya saya menyampaikan bisa jadi, walaupun memang secara logika benar yang Ibu sampaikan, mustahil atau tidak mungkin. Tapi namanya mesin, karena saya pernah mencoba Bu, entah memang saya yang belum mengupdate POP-nya, entah memang keyword saya yang penelitian itu memang nggak banyak, bisa pernah ke bawah. Saya pernah menemukan itu. Tapi saya juga tidak bisa menyalahkan si publisher perisnya. Gitu. Nah, ini Artinya memang harus kita cek ulang ya Pak ya. sebaiknya begitu. Karena pengecekan ulang ini juga ketika Ibu lakukan, kan bisa jadi datanya nggak lengkap, Bu. Iya, Iya. Makanya benar. eh, yang capeknya itu di sini ketika memanin data dan memfilter data ini bisa dipakai atau tidak. Khawatir walaupun sudah kita cari di Mendeley-nya kan tinggal cara ngeceknya gampang ya, masukin ke Mendeley, kemudian Mendeley-nya ini di doi-nya ya kan ada doi-nya tuh. Nah, doi-nya di enter aja. Kolom doi-nya di enter aja kan nomornya udah masuk. Nah, biasanya dia datanya terupdate sendiri. Kecuali data yang disetor ke Crossref-nya nggak lengkap. Bisa terjadi. Kalau saya urai ke Oh belakang bisa iya. nggak lengkapnya kenapa? Panjang Bu. Nanti saya bicaranya deposit doi segala macam. Panjang. Bisa. Iya Pak, tadi belum sempat dicontohin ya dari Publish or Perish ke Mendeley-nya. Risknya aja diimpor. Risknya diimpor Bu. Kan ada menu import tuh. Ngekliknya apa? Dari Buka POP-nya Mendeley dulu. itu import. Ya import risk. Sebentar, saya coba ya. 6.000 yang itu, aduh yang kayak. Sebentar, saya buka Mendeley dulu. Jadi awalnya tetap harus disimpan dulu dengan RIS, baru kita Nah, import ke Mendeley gitu. betul. Bentar ya, saya siapkan dulu. Oh, udah. Bentar.
Oh, ini. Sebentar ya. Oke. Nah, kemarin saya sudah tampil ya Bu ya? Tampil ya? Ada kan? Nah, ini kan saya buat nih, manajemen accounting kan. Ya. Nah, ini kan kemarin ada menu yang ini Bu. Kemudian import library. Ada RIS kan? RIS. Nah, kita cari. Scopus RIS. Oh iya. Nah, jangan nunggu prosesnya ya Bu, soalnya 6.000 sekian saya nggak. Banyak. Iya. Iya. Nah, ini tunggu selesai aja. Ini tergantung kecepatan komputer juga tuh. 4. Sama kecepatan jaringan internet. Enggak, kalau ini enggak, Bu. Enggak pakai Oh jaringan. enggak, Cuman kecepatan komputer kitanya, RAM-nya. RAM-nya. Ya, RAM-nya. Nah, ini. Nah, nanti dia akan masuk nih di sini. Set. Nah, kita nanti tinggal klik satu-satu aja kayak gini nih. Ini kan ada nih satu nih yang udah masuk yang sebelumnya. Nah, ini kan muncul di tengah, Bu. Oh iya. Iya. Dilengkapin aja yang di kanan nih. Nah, ini tinggal dilengkapin aja. Pak Edward tadi mohon diulang lagi tadi add new. Add new. Dibuat dulu foldernya ya, kayak kemarin. Ya, ya. Ya, kemudian add new, import. Add new, Import. import library. Ya, RIS. Ntar import library terus RIS. RIS, ya, RIS. Ibu nyimpennya tadi apa? RIS, EndNote, atau RIS. RIS, ya, berarti RIS. Ya kayak gini, Bu. Kayak seperti saya ini. Nah, oh. wah, ya tuh, Bu. Jangan ditungguin importnya, Bu. Saya capek sekali. Ya. Oke. Nah, ini silakan. Ini tinggal dilengkapi. Jadi nanti per 200. Kalau saran saya, cari dulu baru ngimport, Bu. Cari dulu baru import. Cari dulu baru import. Jangan cari import. Pegel, Bu. Kasihan laptopnya, takutnya ngehang. Oh, cari dulu. Cari dulu. RIS-nya kumpulin dulu, baru diimportnya sekaligus. Oh iya. Ya, dan importnya saran saya satu-satu, Bu. Satu RIS. Khawatir gagal. Per file ya? Ya, per file. Sebaiknya per file, Bu. Khawatir gagal. Misalnya satu file itu rank waktunya 5 tahun gitu. Satu Betul, bisa. file. Ya, berarti kalau 20 tahun ada 4 file. Hmm. Wah, belum selesai. Belum selesai. Nah, ini saya sudah selesai info nih. Alhamdulillah nih, selesai. Saya kira tadi bakal sampai 10 menit. Enggak. Ini yang sudah jadi seperti ini. Nah, tinggal kita ceknya di sini aja. Terutama di bagian keyword ya. Ada nggak keywordnya? Keyword, abstract title. Ya kalau nggak ada tinggal dihapus aja, Bu. Jadi kalau nggak sesuai hapusnya di sini ya? Iya, langsung di sini. Karena kalau di publish or perish, kita nggak bisa melihat ini. Lagian kalau memang ini sesuai dengan topik penelitian Bapak Ibu sekalian, kan Bapak Ibu sudah punya referensi sekian banyak. Iya. Tapi kadang ini full text-nya juga jarang ada yang lengkap ya? Ya, karena kan berbayar. Iya. Ya, saran saya kalau ada yang punya akun Sival, mungkin kampusnya berlangganan, mungkin bisa berbagi, Bu, sesama mahasiswa. Nah, itu bisa. Jadi tidak perlu pakai pop lagi, langsung dari Sivalnya juga bisa. Siva. Skival. Oh, Skiva. Iya, Scopus itu.
akun Scopus ya, bukan akun author Scopus ya, beda. Beda. Oh, Beda. Jadi kalau Ibu suka lihat di jurnal kan ada Scopus ID. Nah, itu ya, adalah ID kita sebagai penulis. ya. Sebagai Nah, tutor. sebagai penulis, sebagai author. Nah, Kalau kalau ini, ini akun untuk mendapatkan isi database Scopus. Inilah Biasanya yang bayar. Nah, itu Bu, biasanya kampus yang bayar, Bu. namanya apa, Pak? Kipa. Dulu sih namanya Scifal. Skipal. Scifal, SCIFAL. SCIFAL. Ya, mudah-mudahan namanya nggak berubah ya. Itu ada dalam Scopusnya, Bu. Kalau berlangganan saya Oh, biasanya dapat. oke. Yang saya tahu itu ya, terkait Ya. dengan akun itu. Tapi saya sendiri nggak punya, makanya saya nggak bisa nge-share. Saya nggak punya. Kalau Untirta, Kayaknya belum ada deh, Bu. Kalau waktu belum ada. pasti udah bagi-bagi, Bu. Perpustakaan Untirta juga nggak punya ya, Pak ya? Saya sih sampai saat ini belum tahu, Bu, kalau punya. Mungkin kalau Pak Taki mungkin tahu gitu. Kalau saya belum tahu. Seingat saya belum ada. Saya belum dapat gitu. Belum dengar juga. Biasanya sih memang kampus-kampus besar, Bu, yang berlangganan ini. Mahal. Kalau nggak Iya, salah 1 miliar. ratusan. Oh, 100 miliar malah. Miliar mungkin miliar. Oh. Mahal. Kalau Tapi nggak tahu ya, kadang-kadang ya dalam dunia akademik kan mungkin bisa kerjasama jadi turun gitu kayak mungkin. Ya saya belum sejauh itu pengetahuannya. Iya, Pak. Ya itu kalau Ibu punya akun itu ya lebih cepat nariknya, Bu. Bahkan sama PDF-nya ke bawah. Jadi miliuner dulu, Pak. Tapi kampus, Bu, biasanya yang beli itu mah, Bu. Miliar? Institusi, Bu, itu yang beli biasanya jarang kalau pribadi mah. Setahu saya ya. Iya. Ya. Oke, dari saya mungkin cukup, Bapak Ibu sekalian. Ada lagi yang ingin ditanyakan, disampaikan? Ini memang harus dicoba-coba ya, Bapak Ibu. Teknisnya seperti tadi sudah saya sampaikan bagaimana memanen datanya, kemudian bagaimana memvisualisasikannya dalam Force Viewer. Monggo, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Pak Edward, itu kalau tanya di luar Zoom bisa, Pak Edward? Boleh-boleh aja, Pak. Cuman saya tidak fast respon. Kalau saya tidak selalu fast respon, saya mohon maaf ya, Pak. Oke, Pak. Iya, mangga aja, nggak apa-apa. Boleh nanti kontak ya, Pak? Ya, kontak saya bisa diminta ke Pak Yayan, Pak Taki, Prof. Tubagus, bisa. Oke, Bapak dan Ibu, masih ada yang lain? Jadi semakin ke sini biasanya kalau kemarin jam 9, sekarang setengah 10, nanti yang kuliah pakar 3 sampai jam 10 kayaknya nanti ya. Jadi nambah terus, jadi nggak apa-apa. Nah, jadi ini juga mudah-mudahan bisa hilangkan ya, bisa memenuhi keinginan Ibu Badan Ibu ya, seperti itu. Bapak dan Ibu, ada informasi tanggal 22 November ini kita akan ada akreditasi lapangan ya, mohon doanya mudah-mudahan hasilnya bisa yang terbaik yang bisa kita peroleh ya, dan ini juga bisa membantu Bapak dan Ibu untuk segera membuat surat tugas. Karena sepengetahuan saya surat tugas belajar itu ya banyak yang menunda ya karena belum akreditasinya, seperti itu ya. Kita ada dari Bambang Pramuka, dari Unsud, dan Ibu siapa Prof yang dari Lampung ya, ada 2. Jadi sekali lagi kita mohon doanya, mudah-mudahan Amin. yang terbaik lah ya. Kita sih berharap baik sekali kalau bisa unggul, karena kemarin settingan kita dari 10 dosen yang kita setting jadi ini 7 diantaranya profesor gitu ya. Uish, mantap. Artinya 70% ya settingannya seperti itu. Jadi yang dosen-dosen yang beberapa yang ini kita coba hindari dulu gitu kan. Kita mohon maklumnya dari dosen-dosennya. Jadi mudah-mudahan dengan, saya nggak tahu apakah ini juga strategi yang terbaik, tapi itu yang kami yakini gitu loh. Jadi maka
Kalau di prakteknya Bapak Ibu ketemu banyak dosen, itu juga sama ya. Jadi kita punya strategi khusus meningkatkan juga kualitas dosen, tulisan dosen dan lain sebagainya. Tapi untuk biasa ini kita hanya pasang 10 ya. 10 dosen, 7 profesor, 3 lektor kepala. Dicari dengan citasi yang tertinggi, yang bagus-bagus seperti itu ya. Ya, makanya kenapa tadi saya juga share, karena memang satu, itu ada kaitannya dengan topik ini. Yang kedua juga, nanti Pak Yayan tolong nanti beberapa dosen kita di-share itunya ya, Pak Ya, Yayan, ya, linknya ya. Artinya Bapak Ibu yang sekarang mulai saat ini sudah mulai cari-cari topik, ya, kemudian bisa diawali dengan tulisan-tulisan dosennya gitu, biar nanti Bapak Ibu bisa diskusi. Di tulisan saya termasuk juga yang paling banyak disita itu adalah bibliometrik ya. Sampai 77 tadi, mungkin kalau Pak Rudi sudah lihat ya, itu kan bibliometrik ya. Nah, atau biblioshani ya, seperti itu. Jadi berharap mudah-mudahan juga kita dapat yang terbaik, karena gini, saya juga berterima kasih dengan Bapak Ibu gitu. Ketika kami belum diakreditasi juga Bapak Ibu sudah percaya. Dan memang kalau sudah akreditasi Pak Ibu, standarnya tambah tinggi ya. Jadi makanya kalau orang mau masuk Untirta, alasan nanti aja lah belum akreditasi, tambah berat Bu ya. Iya. Nggak apa-apa masuknya. Nggak apa-apa masuk belum akreditasi, tapi nanti pas keluar udah akreditasi. Nah itu ya. Jadi saya gitu ya. Saya dulu masuk UNS itu sama Bu. Saya masuk UNS itu belum akreditasi, keluar akreditasi A. Iya. A, prodinya A. Keren. Itu dengan akreditasi terbaik gitu. Saya beberapa, nah kita berharap begitu. Jadi Bapak Ibu masuk belum ada akreditasi, keluar kita berharap akreditasinya A gitu loh. Jadi Bapak dan Ibu, ketika ijazahnya nanti kan suka ditanya akreditasinya apa kalau kita. Nah jadi mudah-mudahan ketika Bapak Ibu nanti keluar dari PDIA, akreditasinya sudah minimal B, sekolah kita unggul ya. Target kita kemarin juga termasuk kenapa kita kemarin agak percepat ya, agak cepat untuk yang tertutup, kan posisinya nanti sudah siap terbuka nanti ya. Jadi Pak Dirvi itu angkatan 1 udah siap terbuka posisinya nanti. Jadi sehingga nanti kalau ada pertanyaan apakah sudah ada alumni, sudah gitu. Kita siap tertutup, belum terbuka karena terkendala dengan akreditasi gitu posisinya nanti. Mudah-mudahan kita juga sudah berprestasi, karena Prof. TB itu kan juga akreditasi Lamemba, Putri, Prof. Mutia juga beberapa juga adalah asesor Lamemba ya. Kita punya berapa? 4 atau 5 gitu ya di Untirta ini. Seperti itu. Bahkan Prof. TB itu adalah apa? Dia adalah termasuk reviewer guru besar ya. Di Bapak dan Ibu yang mau menuju guru besar itu bisa minta Prof. TB ya, untuk bahkan yang lektor kepala ya, yang lektor kepala. Kita bersyukur punya beliau ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya untuk sama-sama kuliah pakar. Ini maksimal yang bisa kami berikan. Kita berstrategi juga untuk biaya dan lain sebagainya untuk akreditasi. Mudah-mudahan manfaat ya. Jadi buat Bapak dan Ibu nanti menulis, mencari topik, mencari kebaharuan, baik untuk disertasi, artikel untuk proceeding maupun jurnal internasional, itu karena target Bapak dan Ibu sudah harus jurnal internasional bereputasi. Sinta udah nggak main, ya. Sinta udah nggak main. Kecuali Ibu, Bapak pokoknya mau selesai S3 mau lektor kepala untuk 11 syarat nggak apa-apa. Tapi kita di Untirta sudah didorong, jangan Sinta, sudah mulai jurnal. Jadi kalau Bapak Ibu ada tulisan, jangan sayang-sayang dilempar ke Sinta ya, tapi langsung targetnya jurnal internasional bereputasi. Berapapun Q-nya, mau Q1, Q2, Q3, nggak apa-apa, kita terima. Yang penting terindeks. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau share ke saya, pokoknya Pak ini saya publish ke Sinta, paling saya jawabnya, oke, next, jurnal Scopus ya. Gitu. Saya gitu ya. Ya saya apresiasi. Tapi karena Bapak Ibu ke depan adalah syarat lulusnya adalah jurnal internasional bereputasi,
proceeding terindeks, maka itu target ibu sudah ke sana. Ya, sudah nggak main Sinta, sudah nggak main jurnal conference nasional, sudah harus conference internasional. Jadi standarnya sudah harus dinaikkan. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Pak Akhiri. Eki, mau bertanya Pak Eki. Boleh. Kalau seandainya misalkan dalam waktu dekat ini kami ini mau publish di Scopus gitu Pak. Kebetulan kan dosen pembimbingnya belum ada nih Pak. Apakah kita bisa langsung mengkait aja pinjam nama gitu supaya nanti bisa diakui oleh artikelnya gitu, itu Pak. dibuat, artikelnya dibuat saja artikel dibuat 1 sampai 3 lah artikel. Nanti mungkin sekitar Februari kita akan ada plotting untuk promotor ya. Jadi awal semester 2. Biasanya akhir semester ini kita sudah mapping, sudah setting. Nanti ibu sudah diminta usulannya. Kan gini, polanya dari mahasiswa ke dosen. Mahasiswa mengajukan ke prodi siapa dosen yang dipilih menjadi promotor dan kopromotor. Tahun ini kita hanya 2 ya, tidak 3. Promotor dan kopromotor. Tahun lalu sebelumnya kita 3, kos 1 ke 2, tahun ini hanya 2. Jadi nanti Bapak dan Ibu untuk sampai dengan akhir semester ini siapkan dulu artikelnya. Nanti sekitar Februari kita keluarkan nanti promotor dan ko-nya langsung submit. Ya, kita percepat ya. Sehingga semester depan Ibu kan ada mata kuliah riset project Bu ya. Riset project itu nilainya berdasarkan publikasi. Jadi kalau baru submit ya kita kasih B+ lah. Gitu. Kalau sudah dapat LOA amin gitu ya. Nanti kalau sudah publish full kita kasih A. Atau kalau LOA-nya sudah bayar ya, sudah tinggal proses publish biasanya kita naikkan jadi A juga. Jadi Bapak Ibu semangat. Biasanya kan kalau udah masuk semester 2 tuh pada berlomba tuh Bu. Nanti kalau udah habis, Pak, saya udah dapat LOA nih Pak Taki gitu kan. Nanti saya share gitu kan. Selamat. Yang lain kan pada panas tuh kan. Nulis lagi. Sekarang angkatan 3 rame Bu. Angkatan 3 itu ya saya kasih tahu ya, Pak Dirvi itu Kogen 2 ya. Kemudian kemarin di Ref 1 3. Yang Montenegro mau 4 Bu. Konferensinya udah 2, 6 Pak. Jadi saya bilang kepada Ibu kalau baru punya 1 mah masih kurang. Kita butuhnya 3 minimal ya. Butuh 3. Tapi kalau Bapak Ibu memang senang nulis, terus aja nulis Bu. Jadi jangan dibatasi gitu. Jadi nanti terus aja. Itu yang gandeng promotor ke promotor. Yang tidak gandeng dengan yang lain hanya 1 atau 2 promotor, tapi ada juga. Saya lihat juga beberapa. Mas Dirvi itu sampai 5 apa ya? Angkatan 1 itu. Jadi artinya mereka memang dari awal sudah prepare, artinya sudah siap-siap dengan beberapa artikel gitu loh. Ketika langsung dapat langsung submit gitu loh. Ibarat kata sehari ini ada SK, besok langsung submit gitu loh. Nggak pakai nunggu kan gitu. Ya, jadi kan ada waktu Kak, berapa bulan nih? November, Desember kan? Cukup 2 bulan, 1 jurnal, satu artikel. Berat. Artinya cukuplah satu bisa lah, 1 bisa. Nanti Februari kan Desember, Januari 3 bulan berarti ya. 3 bulan 1 artikel, langsung kalau Februari itu sudah ada SK penunjukan promotor langsung submit. Nah, terus sambil nunggu respon dari publisher, dari jurnal, Ibu buat lagi 1 lagi bukan. Jadi gitu polanya, Pak. Jangan nunggu terus aja. Nanti komunikasi dengan promotor ke promotor. Ada beberapa jurnal yang kadang-kadang kita anggap mudah, bukan mudah ya. Artinya dia ya kita anggap mudah, tapi dalam perjalanannya malah discontinue gitu loh. Maka saya selalu pesan ketika submit cek dulu, ketika mau bayar cek lagi. Nah kemarin JPB itu ya waktu submit belum discontinue, pas bayar discontinue kan gitu, kasihan gitu ya. Oke Bapak dan Ibu, saya pikir ini sudah ada beberapa informasi yang sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan ya sampai dengan hari ini juga bisa bantu Ibu cari topik seperti itu. Kalau sudah ketemu topik, pokoknya ini. Kemudian tadi ketemu beberapa variabel yang ada hubungan tapi tidak banyak orang, berarti langsung diambil, langsung dibuat modelnya ya. Buat modelnya nanti dengan variasi moderasi gitu ya.
langsung, nanti uji langsung, uji mediasi moderasi. Dibikin dulu Ibu. Nanti hubungannya kan, oh ini kenapa ya? Jadi ngerti Bu ya? Jadi Bapak Ibu tadi kan ada Ibu ketemu topik yang jauh, yang kecil. Ya kan? Itu diambil variabelnya, dibuat modelnya. Ya. Nanti pakai variasi apa? Moderasi, mediasi gitu ya. Jadi karena di S1 kita itu sudah pakai mediasi moderasi. Jadi kalau S3-nya nggak begitu ya, hanya model uji langsung gitu XG gitu kan diketawain nanti promotor ke promotornya ya. Seperti itu. Oke, kita akhiri sekali lagi sudah terima kasih. Kita akhiri dengan sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih buat tadi. Terima kasih Pak Edward, terima kasih. Terima kasih Pak, kasih Pak Edward. Ya, sama. Ya.